Perkenalkan, saya Muhammad Bahru Nur dari program studi D3 Perpajakan Politeknik Bosowa. Kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai kredit pajak luar negeri dan transaksi dengan mata uang asing. Tetapi, yang pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang kredit pajak luar negeri. Ada beberapa topik pembahasan yang saya ingin bahas mengenai kredit pajak luar negeri. Yang pertama yaitu dasar hukum kredit pajak luar negeri. Yang kedua yaitu tujuan pemberian kredit pajak luar negeri. Yang ketiga yaitu persyaratan pemberian kredit pajak luar negeri. Yang keempat yaitu karakteristik kredit pajak luar negeri. Yang kelima yaitu pengurangan atau pengembalian pajak. Langsung saja, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu dasar hukum kredit pajak luar negeri. Dasar hukum yang pertama yaitu Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan yang berbunyi, pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang dari luar negeri yang diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Dasar hukum yang kedua yaitu kredit Keputusan Menteri Keuangan nomor 164-KMK.03-2002 tentang kredit pajak luar negeri. Berikutnya yaitu saya ingin membahas mengenai pemberian kredit pajak luar negeri. Yang pertama, keadilan atau persamaan atau biasa disebut equality. Wajib pajak dalam negeri terutang pajak atas seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri. Pajak yang dibayar di luar negeri dapat diperhitungkan dengan pajak di Indonesia. Yang kedua yaitu netralitas. Kredit pajak di luar negeri menganulir pajak berganda internasional, sehingga kebijakan pengambilan keputusan investasi dan bisnis menjadi netral. Berikutnya yaitu pembahasan mengenai persyaratan pemberian kredit luar negeri. Yang pertama, ketentuan kredit pajak luar negeri hanya berlaku untuk wajib pajak dalam negeri, yaitu yang pertama, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dan berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Yang kedua yaitu badan yang didirikan di Indonesia atau berkedudukan di Indonesia. Yang kedua yaitu pajak yang dapat dikreditkan adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, termasuk pajak yang dibayar atas penghasilan pasif seperti dividen, bunga, dan royalti. Yang ketiga yaitu pengkreditan pajak di luar negeri dilakukan dalam tahun yang sama. Yang keempat, persyaratan administratif seperti yang pertama yaitu lampiran laporan keuangan pajak dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang kedua yaitu fotokopi SPT yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga yaitu dokumen pembayaran pajak di luar negeri. Yang keempat, disampaikan bersamaan pada saat penyampaian SPT tahunan. Berikutnya yaitu pembahasan mengenai karakteristik kredit pajak luar negeri. Karakteristik yang pertama yaitu Indonesia hanya menyediakan kredit pajak langsung atau biasa disebut direct foreign tax credit, atau pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak yang terutang di Indonesia. Hanyalah pajak yang langsung dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak. Yang kedua yaitu Indonesia menganut kredit pajak biasa atau terbatas atau biasa disebut ordinary foreign tax credit, yaitu jumlah kredit pajak luar negeri yang diperkenankan untuk dikreditkan adalah sebatas
jumlah yang lebih rendah antara pajak Indonesia yang dialokasikan kepada penghasilan di luar negeri dengan jumlah pajak luar negeri yang sebenarnya dibayar atau terutang di sana. Yang ketiga yaitu batasan proporsional atau biasa disebut yaitu jumlah kredit pajak di luar negeri dihitung menurut perbandingan antara penghasilan dari luar negeri terhadap PKP dikalikan dengan pajak yang terhutang atas penghasilan kena pajak. Paling tinggi sama dengan pajak yang terhutang atas penghasilan kena pajak. Dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri. Batasan yang keempat yaitu batasan per negara. Apabila penghasilan luar negeri berasal dari beberapa negara, maka perhitungan kredit pajak luar negeri dilakukan untuk masing-masing negara. Yang kelima yaitu kelebihan pajak luar negeri dapat diperhitungkan atau dikurangkan sebagai biaya. Berikutnya yaitu pembahasan mengenai pengurangan atau pengembalian pajak. Yang pertama yaitu apabila atas penghasilan dari luar negeri yang dikreditkan kemudian dikurangkan atau dikembalikan, maka pajak yang terhutang harus ditambah dengan jumlah pajak pada tahun pengurangan atau pengembalian itu dilakukan. Yang kedua yaitu pengurangan atau pengembalian pajak itu mungkin saja disebabkan karena adanya penurunan tarif atau pembetulan objek pajak yang terhutang. Yang ketiga yaitu apabila terjadi pengurangan atau pengembalian, maka SPT di Indonesia juga harus dibetulkan. Berikutnya saya ingin menjelaskan materi terkait transaksi dengan mata uang asing. Kurs mata uang asing untuk kepentingan pemajakan maka dikenal beberapa jenis kurs konversi. Di antaranya, yang pertama yaitu kurs Bank Indonesia, yang kedua yaitu kurs Menteri Keuangan, dan yang ketiga yaitu kurs realisasi. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan apa itu kurs Bank Indonesia. Bank Indonesia sebagai otoritas moneter mengeluarkan nilai kurs konversi. Kurs konversi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia ada dua, yaitu kurs jual dan kurs beli. Dalam praktik dikenal istilah kurs tengah. Kurs tengah adalah rata-rata kurs jual dan kurs beli yang dihitung kurs jual ditambah dengan kurs beli, kemudian dibagi dua. Berikutnya yaitu mengenai kurs Menteri Keuangan. Menteri Keuangan sebagai otoritas di bidang keuangan termasuk pajak mengeluarkan kurs Menteri Keuangan. Nilai kurs ini sebagai dasar pelunasan bea masuk, PPN barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak ekspor, dan pajak penghasilan yang terdiri atas PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 26, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Kurs yang ketiga yaitu realisasi, kurs realisasi. Kurs realisasi adalah kurs yang sebenarnya terjadi saat merupiahkan atau membeli mata uang asing. Nilai kurs konversi ini ditentukan dari kesepakatan para pihak yang bertransaksi ataupun nilai kurs konversi ketika menukarkan uang asing di tempat-tempat penukaran uang atau biasa disebut money changer. Mungkin cukup sekian pembawaan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesalahan itu dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.